Aku sedang berjalan di hutan, ketika tiba-tiba aku melihat sesuatu di depanku. Seekor naga ternyata telah tertangkap dalam sebuah perangkap. Aku pun mendekatinya dan berniat membunuhnya dengan pisauku. Namun, saat melihatnya memejamkan mata, aku merasa kasihan kepadanya. Setelah berpikir sejenak, aku membuka perangkap itu dan membebaskannya. Naga itu mengeluarkan auman keras yang membuatku sangat ketakutan. Namun, ia tidak menyakitiku. Ia hanya terbang menuju sebuah lembah di dekat sana. Keesokan harinya, aku bertemu lagi dengannya. Awalnya kupikir ia hanya sedang bermain. Karena itu, aku mengeluarkan buku dan mulai menggambarnya. Namun, ketika ia mencoba terbang lagi, aku menyadari bahwa sebagian ekornya telah patah. Itulah sebabnya ia tidak bisa terbang terlalu tinggi. Ia terlihat tidak sehat dan tidak mampu berburu. Menyadari betapa laparnya naga itu, aku menangkap seekor ikan besar dari sungai. Awalnya naga itu ketakutan, jadi aku membuang perisai dan pisauku. Kemudian ia perlahan mendekat dan memakan ikan tersebut. Setelah itu, ia mendekat kepadaku dan memberikan setengah bagian ikan ke arahku, seolah-olah ingin berbagi. Aku tidak bisa menolak dan akhirnya memakan potongan ikan mentah itu. Melihat hal itu, naga tersebut tampak seperti sedang tertawa. Namun, ketika aku mencoba menyentuh kepalanya, ia masih ketakutan dan pergi menjauh. Pada malam hari, naga itu tidur dengan bergantung di sebuah batu. Saat ia terbangun, aku sedang menggambar dirinya di tanah. Ia mendekat, lalu mengambil sebatang kayu dan mencoba menggambar diriku juga. Gambarnya memang terlihat aneh, tetapi usahanya sangat terasa tulus. Aku mencoba menyentuhnya lagi, dan kali ini ia dengan lembut menggerakkan kepalanya ke depan. Sejak saat itu, kami menjadi teman baik. Kami bermain bersama di hutan, dan aku bekerja sepanjang malam untuk membuat ekor mekanis agar ia bisa terbang kembali. Keesokan paginya, aku kembali dengan sebuah keranjang penuh ikan. Saat ia sedang makan, aku memasang alat mekanis itu pada ekornya. Kemudian, ia mulai mencoba terbang lagi. Namun pada awalnya, ia tidak bisa menjaga keseimbangan dan hampir menabrak batu. Aku menyesuaikan ekor mekanis itu, dan sedikit demi sedikit alat tersebut mulai berfungsi dengan baik. Setelah beberapa kali berlatih, ia bahkan belajar terbang dengan aku duduk di punggungnya. Aku berteriak kegirangan di udara. Namun sementara itu, orang-orang di desa menganggap naga sebagai makhluk yang berbahaya. Aku mencoba menjelaskan bahwa naga sebenarnya bisa dilatih hingga jinak. Aku pun mulai mengajarkan penduduk desa cara melatih naga. Sejak saat itu, para penduduk desa dan para naga mulai hidup berdampingan dengan damai, dan kami memulai kehidupan baru bersama. Kalau kamu punya naga, apa yang akan kamu lakukan?